Tidak seperti itu. Jadi lebih ya yang saya utarakan kita lebih mempelajari dulu mengenai ruang lingkup 75 yang kita Okay, let's go. agak grogi nih. Oke semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kawan-kawan satu arah dimanapun kalian berada. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melakukan podcast yang mana di sini ada narasumber baru kita. Bukan narasumber, kita saling berbagi cerita aja ya. Oke, masnya bisa kenalan terlebih dahulu. Oke, selamat pagi, siang, dan sore serta malam. Ikut Masnya tadi siapa namanya, kita belum kenalan ya? Saya Amar. Oh iya, saya Amar. Yo, berarti kenalan masing-masing aja ya? Iya. Ya, perkenalkan, nama saya Aris Afifuddin. Sekarang saya di Salatiga. Kemarin menempuh program studi hukum tata negara, dan kebetulan juga status saya sekarang bukan lagi mahasiswa karena udah munakosa kemarin. Udah munakosa. Bulan Maret. Kalau asal saya aslinya dari Blora, umur 21 tahun. Sekarang kesibukan di Salatiga ya cari-cari proyek lah. Cari-cari jalan buat masa depan gitu. Sama ya ngopeni umat itu. Mungkin itu perkenalan singkatnya gitu. Masnya ini kan juga itu ya Mas ya, senat juga ya? Ya, alhamdulillah takdirnya seperti itu. Keren Mas. Nah, mungkin kan ini kita diskusi tentang mungkin agak itu Mas, agak sensitif mungkin. Iya, agak sensitif. Karena memang kondisi Indonesia sekarang kan agak-agak panas gitu ya. Apalagi kan sekarang ini kan apa ya, banyak sekali kontroversi yang berseliweran di masyarakat kan, di publik kan ya. Nah, salah satunya ini Mas, sekarang itu masyarakat itu apakah sudah benar Mas dalam memilih pemimpin mereka di Indonesia ini Mas? Oh, ini sesuai dengan program studi yang saya tempuh ya Mas Amar. Iya. Saya Aris. Kemarin saya menempuh program studi hukum tata negara. Tadi pertanyaannya apa? Boleh diulang lagi? Ini Mas, apa namanya? Sekarang ini kan Indonesia kan penuh dengan gonjang-ganjing kan ya Mas ya? Nah, apakah bangsa ini tuh udah cocok, bukan udah cocok tapi tepat ketika mereka memilih presiden saat ini seperti itu? Gitu. Sebenarnya untuk tepat atau tidak tepatnya menurut saya ya Mas. Kalau teman-teman ada koreksi silahkan, mau menyalahkan pendapat saya juga silahkan. Untuk apa tepat atau tidak tepatnya itu tergantung perspektif masing-masing orang, seperti itu. Saya rasa dengan perjalanan presiden yang terpilih sekarang, beliau ya kemarin beberapa puluh tahun kemarin kan udah pernah mencalonkan diri dengan segala keterbatasan beliau, kekurangan beliau. Namun jika kita menutup mata, jika kita sedikit menyelewengkan kekurangan beliau, saya rasa udah cukup tepat lah. Terlebih perhitungan resmi kemarin juga menghasilkan suara setengah lebih, bahkan hampir 3/5 lah ya, 3/5 dari keseluruhan daftar pemilih tetap di seluruh Indonesia. Pun juga beliau pernah menempuh pendidikan. Saya rasa setiap kontestasi kan pasti ada menang kalahnya. Namun terkadang beberapa orang di belakang itu agak kurang terima dengan proses kontestasi tersebut. Untuk tepat atau tidaknya mungkin perspektif orang masing-masing ya. Kalau saya rasa ya selama 2 tahun ini beliau memimpin juga lumayan udah tepat sih, walaupun ada beberapa blunder ya terkait omongan beliau, langkah-langkah beliau yang beliau ambil dalam kancah internasional. Mungkin bagi masyarakat awam itu blunder, tapi kan saya sendiri yang termasuk tergolong masyarakat awam juga kurang tahu apakah langkah itu termasuk blunder. Karena kan itu kan menjadi hal yang sangat dipandang publik saat ini kan Mas. Benar. Apalagi kan sekarang itu kan perpolitikan itu bukan lagi seperti masa dulu itu kan yang secara langsung memberikan selambaran dan sebagainya, tapi kan secara viral kan Mas ya. Iya. Nah, mungkin kalau bukan sepamahaman, tapi menurut Masnya ini terkait politik viral itu bagaimana Mas? Politik viral. Iya. Sekarang kan ada istilah no viral no justice. No justice, benar sekali. Karena memang
sekarang kita berada di apa namanya, istilahnya itu generasi mudanya lebih banyak daripada generasi yang awal-awal, generasi boomernya. Kelahiran tahun 90 sampai 2010-an kan banyak. Kalau apa namanya, kita melihat dari keviralan itu saya rasa itu memang udah normal ya, karena memang kita kan sekarang punya apa namanya gadget, punya ponsel. Hampir 24/7 bangun tidur, bahkan tidur pun itu gantung pada smartphone kita. Kalau kita tidak pakai media sosial, kemudian sesuatu yang viral, ibarat terkenal, difokuskan di satu hal tersebut, itu kan bisa dibilang viral. Kalau nggak kita main seperti itu, mungkin ya kita akan acuh tak acuh gitu. Terlebih kan kita kan sekarang apa namanya, diatur oleh algoritma. Iya benar. Semakin kita apa namanya, FYP kita keluar seperti halnya politik, maka kedepannya kita akan fokus ke perpolitikan tersebut. Namun sekali lagi kadang algoritma juga bisa dikalahkan sama keviralan sebuah kasus seperti itu. Seperti contoh kemarin kan banyak kasus viral tuh ya. Mungkin masnya bisa tahu sendiri yang viral itu apa ya? Sangat banyak. Banyak sekali. Bahkan per minggu itu ada price list viralnya itu apa gitu. Nah, tapi di lain sisi kan bukannya itu ya Mas ya, membuat istilahnya itu cara pandang masyarakat itu akan terus mengikuti apa yang dianggap mayoritas itu benar gitu Mas. Itu kan juga mungkin kalau kita di posisi kita ini Mas ya, di posisi yang menjabat sebagai di pemerintahan, mungkin itu kan akan menghambat kebijakan-kebijakan apa yang kita buat gitu kan Mas. Apa ya? Kalau kita apa namanya mengikuti apa namanya yang lebih banyak, ya kita harusnya lebih selektif sih. Terlebih juga apa namanya, terkadang kan sekarang ada banyak bot, bayaran-bayaran yang dibuat untuk menaikkan sebuah berita. Kadang juga ada beberapa berita yang lebih difokuskan untuk menutupi berita sebelumnya. Tapi kalau masnya tadi berpendapat bahwa itu bisa mempengaruhi kebijakan yang kita buat, sangat berpengaruh Mas. Soalnya memang saya merasakan sendiri, kemarin juga pernah merasa di posisi seperti itu. Teman-teman melihat saya sebagai figur yang bisa mengemban sebuah jabatan, sebuah amanah. Tapi apa namanya, ada beberapa sandungan yang membuat lebih hangat lah topik tersebut. Sangat mempengaruhi kebijakan publik. Tapi kita sebagai apa namanya, generasi muda lebih patut itu kayak menyaring lah apakah berita itu benar atau enggak. Ya kita carilah di berita-berita yang di apa namanya, yang diberitakan oleh media-media yang bisa dipercaya, bukan media-media yang abal-abal kayak yang di TikTok kan banyak itu yang apa namanya, yang di Tribun apa itu kan, yang live streamingnya main FF kan banyak itu kan ya Mas. Sangat banyak, banyak sekali, banyak betul itu. Dan kadang kan ada yang itu kan Mas sampai apa namanya dipotong videonya. Iya dipotong, terus ada penggiringan opini berdasarkan video itu. Seperti itu teman-teman, kita harus selektif dalam mencari media seperti itu. Terus ini Mas, yang menjadi salah satu sorotan mungkin Masnya itu dari sudut pandang kacamata hukum tata negara Mas. Dengan kondisi yang sekarang serba viral itu menjadi kekuatan untuk apa namanya istilahnya mendominasi kebijakan ya Mas ya. Itu apakah ada suatu hal yang dapat itu Mas menjadi solusi Mas? Karena kan itu kan juga dapat akhirnya itu kan bisa membuat merusak stabilitas kan Mas. Kalau dari saya sih lebih dalam untuk mempelajari sistem ketatanegaraan ya. Karena memang apa namanya, kalau kita nggak paham mengenai pelajaran tersebut, mengenai lingkup tersebut, kita akan cenderung terbawa arus. Terlebih kan terkadang mereka
mencomot beberapa video yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti yang Mas bilang tadi kan. Padahal itu konteks pembicaraannya itu berbeda, tapi disatukan di video tersebut. Terkadang itu kan bisa menjadi rujukan yang bisa menyebabkan kesesatan. Tapi kan bisa mencari counter dengan cara kita lebih mempelajari mengenai mengenai ruang lingkup yang ada di sistem ketatanegaraan Indonesia. Mungkin seperti itu. Tadi pertanyaannya apa sih kok saya agak itu? Ini Mas, mungkin solusi Mas. Solusi untuk istilahnya menanggulangi yang no viral, no justice tadi Mas. Karena itu kan mungkin bagi para penguasa ini Mas, itu kan bisa menjadi suatu hal yang mengganggu kebijakan mereka atau itu pun akhirnya ketika kita mencoba membuat kebijakan itu, akhirnya kebijakan itu akan tersendat seperti itu Mas. Ya mungkin lebih ya yang saya utarakan tadi, kita lebih mempelajari dulu mengenai ruang lingkup studi keilmuan yang kita pelajari. Terlebih kan saya sendiri kan prodinya hukum tata negara, maksudnya secara peradaban Islam. Kalaupun mungkin Masnya lebih tertarik ke gerbong yang lain, monggo silahkan kan ya nggak apa-apa. Solusinya seperti itu sih kalau dari saya. Sama pemerintah ya lebih mengejarkan lagi, jangan sampai kalah sama buzzer-buzzer yang dibayar. Kan sekarang buzzer bukan dalam bentuk manusia kan ya Mas? Benar. Bisa dalam bentuk bot gitu kan? Mereka komen di beberapa akun, tapi komennya itu udah terstruktur, template gitu kan. Dan itu lebih murah. Ya lebih murah. Kita bayar segini, nanti komennya bisa tembus berapa ratus gitu kan ya. Dan itu mungkin juga menjadi kekuatan juga ya Mas. Iya betul. Kekuatan ataupun kekurangan juga. Nah mungkin dari sudut pandang Masnya lagi nih. Masnya kan ini kan dari tata negara kan Mas? Iya betul. Apakah tata negara yang ada di Indonesia pada saat ini itu sudah memenuhi kriteria dari teman-teman jurusan tata negara Mas? Kalau kita melihat dari sudut pandang idealisme mahasiswa, melihat dari sudut pandang mahasiswa yang sangat berapi-api, itu saya rasa kurang. Karena memang sekarang kan kebanyakan aspirasi mahasiswa itu kan teman-teman anak muda itu kan kebanyakan dibungkam ya Mas. Ya walaupun terkadang kita itu agak kurang serg dengan beberapa kebijakan pemerintah, tapi kalau saya sendiri ya lebih baik kita mempelajari dulu apa yang ada di dalam kebijakan pemerintah itu. Soalnya memang sistem ketatanegaraan Indonesia itu kan terkadang di beberapa orang itu kan agak kurang sesuai, kurang relevan. Terlebih ada beberapa orang yang tidak suka, seakan-akan ingin mengacak-acak negara kita. Tapi kan kalau kita terus menyalahkan pemerintah, kita terus mengkritik sekaligus menghujat, lama-lama negara ini kan hancur. Kita harus mengkritik juga harus mendukung beberapa kebijakan yang mungkin bisa menciptakan lapangan kerja, menciptakan kemakmuran, kesejahteraan. Itu harus kita dukung. Kalau kita terus-terusan mengkritik sekaligus menghujat kan ya juga agak kurang kurang relevan gitulah ya Mas. Terlebih juga sekarang kadang kita itu terlalu terbawa arus, seolah-olah bahwa semua yang dilakukan pemerintah itu salah, walaupun memang ada beberapa yang salah ya. Di lapangan memang banyak yang salah, beberapa kebijakan, kemudian kebebasan berpendapat itu kan juga terkadang dibatasi, seperti itu. Itu mungkin menjadi dilema kita juga. Masih setengah-setengah lah ya. Benar. Setengah sudah sesuai, setengah ada yang kurang sesuai. Karena kan juga kan idealisme itu kan tidak sempurna kan ya Mas? Karena apa yang kadang kita benar itu belum tentu benar. Berarti kan masyarakat sekarang itu memerlukan bagaimana caranya memahami, mendengar, dan melihat ya Mas ya. Betul. Itu menjadi suatu problematika juga sih. Betul sekali. Ini juga Mas, mungkin apakah demokrasi itu cocok di negara kita ini Mas, di bangsa kita ini? Karena kan
kita lihat sendiri itu kadang yang membunuh demokrasi itu adalah demokrasi itu sendiri, Mas. Iya. Seolah-olah pelaku demokrasi itu yang membunuh nyawa demokrasi itu sendiri. Nah, Kita demokrasi yang kekuasaannya ada di tangan rakyat, tapi kita ketika melakukan demo itu cenderung anarkis, merusak fasilitas umum. Kalau saya rasa demokrasi jika diterapkan di Indonesia itu sudah tepat. Karena memang pilihan sistem demokrasi itu kan udah dipikirkan sejak lama ya. Terlebih di Indonesia dulu kan sudah lama sekali menganut sistem monarki atau kerajaan, mulai dari Majapahit, Sriwijaya, kerajaan Islam juga kan banyak kan, Mas? Iya, benar. Kalau menurut saya kalau kita terus-terusan menerapkan sistem yang berbasis monarki atau kerajaan, kita nggak akan maju. Karena banyak sekali ide-ide yang berasal dari kalangan bawah, itu yang sangat bagus. Kan demokrasi itu seluruh kebijakan itu kan atas dasar evaluasi dari rakyat itu sendiri. Tapi terkadang juga ada kesalahan dari beberapa rakyat yang membuat sistem demokrasi itu berjalan tidak sesuai dengan semestinya. Seperti yang saya bilang tadi, ketika demo cenderung anarkis. Kemudian pemerintah juga seenaknya sendiri. Yang terlebih kayak pemerintah terlalu overpower dalam mengambil kebijakan. Itu kan perlu dievaluasi secara terstruktur terus menerus gitu kan ya, Mas. Kalau saya sendiri, saya rasa sih cocok daripada sistem kerajaan. Karena kalau sistem kerajaan itu kan semua ada di keputusan seorang pemimpin atau raja itu sendiri. Terlebih kalau sistemnya ada kayak sistem kasta di India, kalau saya kurang cocok. Kalau sistem kasta kan orang-orang itu nggak bisa berkembang, nggak bisa ibaratnya itu naik level yang lebih tinggi. Seperti kita ini kan termasuk ke dalam kaum bawah ya. Benar. Bukan kaum elit ya, bukan terlahir dari ibaratnya darah biru. Dengan adanya diskusi seperti ini, walaupun terkadang diskusi kita ini kurang tepat, kita kan bisa membuat pembicaraan ini bisa menjadikan kita lebih terbangun motivasinya, lebih ingin meningkatkan value, meningkatkan diri. Kan bisa semakin ke atas kita juga bisa mengkritik kebijakan pemerintah. Seperti itu. Jadi kan memang demokrasi itu kan hal yang sangat diperlukan oleh bangsa ini kan, Mas? Betul sekali. Dan mungkin kita perlu lebih memupuk lagi atau memperdalami lagi demokrasi ini kan ya, Mas? Karena kan bisa kita lihat sendiri kan saat ini kan pemahaman tentang demokrasi dan pemahaman tentang politik sendiri itu kan sangat minim di masyarakat seperti itu, Mas ya. Sangat miris lah, Mas, bener. Sekarang kita itu lebih ke menghujat daripada mengkritik. Benar. Tanpa adanya solusi ya lagi. Iya. Ya walaupun terkadang itu beberapa orang berpikiran bahwa yang mencari solusi adalah pemerintah, tapi menurut saya ketika kita sudah keterlaluan dalam mengkritik itu harus dibatasi lah, seperti itu. Ini juga hal yang mungkin agak gini juga, Mas. Agak riskan gitu ya. Ini kan kita kan negara demokrasi ya, betul. Dan pemerintah kita ini kan memiliki latar belakang militer, Mas. Iya, betul. Nah, apakah hal tersebut itu mencederai demokrasi negara ini, Mas? Wah, kalau dengan latar belakang militer itu terkadang itu saya juga miris, Mas. Terlebih sekarang itu kan militer lebih diperkuat, lebih dikencarkan ya militer. Terlebih presiden sekarang ini kan ada rumor bahwa, saya mengatakan rumor karena saya tidak tahu ini benar atau enggak, bahwa beliau itu adalah salah satu dari dalang keributan 98. Pelanggar hak asasi manusia, sampai ada berita bahwa beliau itu dipecat dari TNI. Kemudian beliau itu punya beberapa usaha yang menjadikan beliau itu tetap eksis di di Indonesia. Bahkan ada berita yang mengatakan bahwa beliau itu sempat kabur ke luar negeri karena memang dari perjalanan militernya itu.
Kalau menurut saya sekarang ada militerisasi di Indonesia itu sangat prihatin, Mas. Terlebih juga sekarang kan banyak tuh. Kemarin di Temanggung itu ada pembangunan batalion baru yang di tengah hutan itu. Saya juga agak miris. Walaupun beberapa teman saya sewaktu SMA sekarang ada beberapa yang menjadi TNI ya. Iya, TNI. Ya, saya merasa kurang lah karena memang watak dari TNI itu adalah patuh dan ngikut pada apa yang diperintah sama pemimpin. Iya. Sedangkan demokrasi kan enggak. Semisal pemimpin ada kesalahan, kita boleh untuk mencela, kita boleh untuk bukan mencela, kita boleh untuk menyanggah, kita boleh untuk memberikan saran. Tapi kan kalau militer harus siap laksanakan, dan kan itu sebuah dilema juga. Iya. Ya kalau pemimpinnya itu komandannya itu benar keputusannya, kalau salah kan ya juga berabe kan ya, Mas. Agak kurang gitu. Mati langkah gitu. Iya, mati langkah. Ya itu menjadi hal yang sangat miris di negara kita ya, Mas ya. Sangat kurang lah kalau militerisasi semakin digencarkan. Walaupun memang demokrasi mereka itu kan juga suatu bagian dari demokrasi kan ya, Mas? Iya. Tapi kan memang bukan masyarakat sipil mereka. Benar. Dan mungkin mereka bisa menjalankan demokrasi murni jika mereka meninggalkan budaya yang ada di militer seperti itu. Mungkin bisa menjadi masyarakat murni jika mereka itu bersedia keluar dari TNI itu, karena memang TNI itu kan bukan bagian dari masyarakat sipil. Mereka adalah bagian dari ketahanan negara. Walaupun ada yang bilang bahwa idealnya jumlah militer di sebuah negara itu 1% daripada 100% seluruh penduduk. Menurut saya kalau terlalu banyak militer itu juga kurang sesuai, Mas. Emang kita mau menginvasi? Kan enggak ya? Walaupun memang saat ini lagi panas ya. Iya. Cuma kan memang kita sebagai negara netral. Dan juga walaupun memang ada peribahasa kan negara yang aman itu adalah negara yang siap atau kuat gitu kan, Mas. Tapi kan di lain sisi itu kan juga tidak semestinya untuk membunuh demokrasi itu sendiri. Ya jangan sampai lah, Mas, membunuh demokrasi. Terlebih kan jika kita berkaca di tragedi Trisakti itu kan para aparat kepolisian itu kan terlalu berlebihan dalam mengamankan. Padahal kan slogan mereka Polri untuk masyarakat, tapi kok kenapa mahasiswa ditembaki? Ya walaupun ada beberapa mahasiswa yang terlalu anarkis, tapi hal itu tidak bisa dibenarkan menurut saya. Harus ada beberapa pedoman lah ibaratnya yang harus diindahkan oleh teman-teman mahasiswa biar nggak terlalu anarkis. Teman-teman Polri juga terkadang juga salah juga kan, maksudnya salah posisi juga. Tapi terkadang ada beberapa Polri itu yang di luar dinasnya itu cenderung kayak merendahkan teman-teman sipil gitu kan juga banyak kan. Iya. Ya itu mungkin sebagai dilema lah. Karena ngomong-ngomong tentang hal tersebut juga kan, kita kan juga mungkin kita yang masih selaku mahasiswa gitu kan, Mas ya. Kita kan merasakan bahwasanya saat ini mahasiswa ataupun apapun itu kan kita sering diadu domba seperti itu kan. Bener, Mas, sekarang itu sangat mudah sekali diikutkan dalam sebuah arus. Apalagi kan perjuangan mahasiswa saat ini kan dianggap sebagai suatu perjuangan yang tidak murni kan, Mas. Iya. Kadang ada kata-kata mahasiswa atau apa seperti itu. Ada ada maksud dibalik penerjunan masa ini gitu. Itu menjadi hal yang miris, padahal itu kan suatu bagian dari bentuk demokrasi seperti itu. Betul sekali. Mungkin seperti itu dulu, Mas. Mungkin Masnya bisa memberikan closing statement untuk teman-teman yang ada di sana. Siapa tahu mereka bisa tersadarkan saya. Sebelumnya selamat malam teman-teman. Kalau menontonnya di pagi, siang atau sore, karena sekarang adalah malam, saya mengucapkan selamat malam. Sedikit closing statement dari saya. Tetaplah semangat dalam belajar. Jika teman-teman adalah mahasiswa, tetaplah menjadi bagian dari mahasiswa itu sendiri, bukan lagi siswa.
Kalian harus mempunyai beberapa ide, kalian harus mempunyai beberapa perubahan untuk diri kalian sendiri, bahkan teman-teman di sekeliling kalian. Kami berdua juga sedang berproses. Semangat untuk teman-teman semua. Jangan sampai beberapa orang yang omongannya agak pedas mematahkan semangat kalian untuk terus berkembang dan juga hidup mahasiswa. Hidup. Oke, mungkin itu saja dari kita. Tetap semangat untuk siapapun yang ada di sana, karena negara ini perlu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Seperti itu saja. Ruang kami akan selalu terbuka untuk berdiskusi pada siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mas.